Iya, Jadi iya. kalau seseorang filsuf, seperti yang kita ketahui, ketemu filsuf, maka dia akan bercerita. Sementara Rumi ketemu Samsarbis, dia bercinta. Bercinta. Dengan tariannya, Bang. Oke, bercerita, yang satu bercinta. Ya, Nah, kalau Evi milih mana, Vi? Bercinta. Bercinta kalau Evi. Karena di dalam percintaan itu nggak butuh kata-kata ya. Ya, nggak butuh. Nggak butuh kata-kata. Udah melampaui. Percumbuan yang ada. Ini seperti ucapan Sang Tabris kepada Rumi. Kata-kata hanyalah sebuah pakaian, ya kan? Kata-kata diperlukan bagi mereka yang sedang menuju ke pemahaman. Bagi mereka yang sudah memahami, kata-kata akan ditinggalkan. Dilucuti. Wah, ini keren. Kata-katanya keren. Kalimatnya ya. benar, Bang. Kata-kata dibutuhkan untuk menuju sebuah pemahaman. Iya, Ketika sudah memahami, kata-kata ditinggalkan. ditinggal. Tidak diperlukan. Pakaiannya Weh. ditinggalkan, Pak. Ini speechless. Karena kalau kemudian saya membahas kalimat ini, saya menjadi filsuf ya. Betul, Bang. Saya menjadi filsuf. Kata-kata adalah jarak, Bang. Kata-kata adalah jarak. Jarak. Jadi kalau kita banyak berkata-kata, justru kita berjarak. Nah, kalau kita diam dengan Pak Agung, diam, cinta, melampaui. Jadi ada beberapa guru yang mengatakan bahwa kita sedang terpenjara oleh kata-kata kita sendiri. Betul, Bang. Artinya persepsi mungkin Pak Saleh ya. Itu persepsi. Persepsi ya, karena dipenjarakan oleh kata-kata itu ya. Wah, ini menarik sekali. Jadi makin dalam ternyata apa yang kita temui tentang Rumi ini makin membingungkan. Membingungkan bagi kaum akal. Tapi enggak juga ya, sekali lagi bukan berarti kaum akal itu fasenya rendah, bukan ya. Belum, artinya melewati beberapa tahapan kan, Pak Bang? Iya, supaya itu tadi Pak Saleh ya, supaya kita tahu bahwa kita menggunakan akal atau kemudian kayak Pak Saleh tadi bilang itu melampaui dari akal semua. Oke Pak Saleh, kalau tadi bicara tentang Ibnu Arabi yang kita coba kita sandingkan dengan Rumi agar kita bisa menyelami ini lebih lanjut gitu ya Pak Saleh. Nah, kalau misalnya Mas Saleh di Fihi Ma Fihi ini, kalau dia berisi prosa, kemudian kalau Pak Saleh melihat yang kemudian kita bandingkan dengan Masnawi tadi, sebetulnya kalau bagi teman-teman yang mau mulai mengenal Rumi, kalau Pak Saleh menyarankan Fihi Ma Fihi atau Masnawi? Kalau saya Fihi Ma Fihi, Pak. Fihi Ma Fihi? Ya. Ada alasan khusus Pak Saleh Alasannya untuk dia teman-teman? membuka siapa diri kita, layar kita. Layar diri kita gitu. Yang seperti di RD 25 itu Pak. Itu membuka dirinya. Jadi pada saat kita sudah di layar yang paling akhir, cinta, kita akan paham maksudnya Rumi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru tertarik dengan Rumi, disarankan oleh Pak Saleh untuk ke Fihi Ma Fihi dulu. Ya, Baru kemudian nanti bisa ke Masnawi. ke Masnawi. Karena sekarang kalau beredar di internet itu mereka menyukai puisi-puisi Rumi karena itu kan puisi cinta ya Pak Saleh. Betul, Pak. Nah mungkin kalau Cinta secara universal ya, bukan Iya. cinta fisik ya Pak Agung. Nah itu masalah yang kemudian saya lihat mereka itu membenarkan untuk kondisi cintanya. Bukan cinta pet shop Pak Agung ya. Ya bukan cinta pet shop ya. Pet shop nggak butuh cinta. Nggak butuh cinta, butuh duit. Nggak butuh. Oh butuh duit. Kalau nggak punya duit gimana, Vi? Nggak bisa datang. Nggak bisa datang. Nah kalau Ya. remaja-remaja yang bucin pun kemudian membenarkan dengan puisi Rumi Pak Saleh. Padahal itu kan cinta kepada manusia gitu. Dia lagi patah hati, baca puisi Rumi kok mewakili. Padahal puisinya Rumi itu untuk sesuatu yang lebih tinggi ya. Bukan lebih tinggi, artinya lebih Universal, kan? universal, lebih luas dari manusia gitu. Nah, bisa nggak Pak Saleh mereka menggunakan puisi Rumi sebagai pembenaran? Ya mungkin melewati fasenya Pak Agung ya. Remaja kan biasanya kan masih mengenalkan pikiran. Yang salah tuh yang udah dewasa Pak Agung. Itu Yang salah yang udah dewasa. Yang udah dewasa. Kenapa kok masih Berimajinasi. berimajinasi gitu kan? imajinasi tentang apa ini? Tentang apa nih, Vi? Pet shop. Pet shop. Nah, kalau kemudian kita lihat perbandingannya lagi Pak Saleh, Ya. supaya teman-teman tahu, tadi Pak Saleh menyarankan kalau mau mengenal Rumi,
masuk fihi ma fihi Ya. dulu, kemudian setelah mendalami fihi ma fihi, kemudian masuk dengan Masnawi, Ya. dengan berpuisi di Masnawi. Nah, misalnya Pak Saleh, sama-sama bicara cinta, fihi ma fihi bicara cinta, Masnawi bicara cinta gitu. Betul. Yang menjadikan perbedaan itu menjadi spesifik apa Pak Saleh? Yang kita temukan kalau saya baca fihi ma fihi dan saya baca Masnawi gitu. Sebenarnya kalau perbedaan yang banyak itu nggak ada sih Pak. Sama-sama mengajarkan cinta yang universal. Hanya bahasanya. Hanya bahasanya aja. Jadi ketemu di suatu tempat bahwa ya cinta sebenarnya cinta yang universal kepada diri sendiri, kepada alam semesta. Seperti itu Pak. Nah, kalau fihi ma fihi ini kan ada 71 pasal ya, masalahnya ada bab atau pasal? Semacam itu. Semacam atau bab 71 itu. Nah, di dalam 71 itu Rumi itu bicara tentang apa aja sih Pak Saleh? Kebanyakan sebenarnya itu tahapannya dari manusia dengan Tuhan ya Pak Gong. Manusia dengan Tuhan. Ya, hubungan manusia dengan Hubungan manusia dengan Tuhan. Nanti ada yang nyelotok tuh, Tuhan ada tuh gitu Tuhan kan. ada tuh. Nggak apa-apa lah. Kali ini kita anggap ada. Ya, Tuhan ada nggak ya? Seperti yang tadi Pak, cinta yang mentiadakan, diadakan, dan apa tadi saya jadi lupa lagi. Karena cinta, sesuatu bisa menjadi ada. Itu salah satu puisi Rumi, Pak Saleh. Betul. Cinta menyebabkan sesuatu menjadi ada. Ketika kita mencintai, ketiadaan akan berubah menjadi keberadaan. Itu tadi dibacakan oleh Pak Ben. Betul. Dan itu karena sangat menyentuh, saya hafal. Padahal baru dengar sekali tadi. Betul. Saya hafal. Itu bagus banget loh. Karena cinta, sesuatu menjadi ada. Ketika saya mencintai, ketiadaan menjadi keberadaan. Ya, Itu bukan kata Agung Webe loh, kata Rumi. betul. Nanti diklaim kan. Bener. Karena cinta kan memang kita ada. Coba deh disadari. Iya kan Pak? Karena cinta, Kita ada. kita ada. Bisa kita ada tanpa cinta? Layar kita yang terakhir kan cinta Pak. Itu Barrier kita yang terakhir cinta. cinta. Tadi ada kalimat di belakang itu yang indah banget loh. Karena saya mencintai, maka ketiadaan itu menjadi keberadaan. Ini dalam banget kan? Dalam. Keberadaan itu menjadi ada karena cinta. Karena cinta. Bukan karena memang dia ada. Nah ini agak rumit nih. Agak rumit di sini ini Pak. Agak mumet ini, agak mumet. Agak umum. Tapi nggak apa-apa kita. Tapi aku nggak nyangka bedah. Pak Agung dapat pertanyaan kayak Pak Agung seperti ini. Santai Pak Saleh. Santai. Gak apa-apa santai, kan kita flowing aja ya. Teman ngopi. Bebas, ngopi. Ngopi dulu. Wih, di luar konteks ini. Iya. Itu menarik banget ya, menarik banget karena ada anggapan. Nah, kita anggap itu anggapan kan karena semuanya juga merupakan asumsi. Ada anggapan bahwa mereka itu menyebut Tuhan itu keberadaan. Ada yang menyebut alam semesta ini keberadaan. Betul. Bahkan kemudian mereka yang tidak menggunakan kata Tuhan itu berdoa kepada siapa? Dia bilang keberadaan. Tuh. Eksistensi gitu. Keberadaan. Jadi keberadaan itu ada. Nah, kalau kita melihat Rumi berkata di dalam batinnya, ketika cinta ada, maka sesuatu menjadi ada. Ketika saya mencintai, ketiadaan menjadi keberadaan gitu. Artinya keberadaan ini yang muncul Betul Pak. dari ketiadaan disebabkan cinta. Iya, menurut saya begitu Pak. Ini sulit ya. Ya, sulit. Saya susah mencerna itu. Susah. Sulitnya adalah ketika tadi orang menganggap bahwa keberadaan itu absolut. Ada yang menganggap bahwa keberadaan itu absolut. Oke lah, keberadaan itu kita geser menjadi Tuhan itu. Tuhan itu absolut. Nah, kalau kita menggunakan kacamata Rumi, Tuhan itu menjadi ada karena cinta. Nah, bagi orang-orang yang tidak mencinta,
bukan mencintai ya, tapi mencinta terhadap kehidupan, mencinta terhadap semua hal gitu. Sebetulnya Tuhan itu belum ada. Gimana Pak Saleh? Maksudnya belum ada itu mungkin Tuhan baru ada di pikirannya gitu. Karena Tuhan hanya menjadi pengetahuan. Ya kalau menurut saya Tuhan itu kan cuma ada di keyakinan kita, Pak Agung. Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Kalau orang tidak meyakini Tuhan ya biarin aja ya. Orang itu keyakinan dia. Iya, keyakinan dia gitu. Jadi bagi saya itu bukan persoalan, dan Rumi juga tidak mempersoalkan kan. Dia tidak menyasar ke situ, Pak Agung. Dia hanya mengajarkan bahwa kasih sayang dan cinta kan. Iya ya, kasih sayang dan Rumi tidak menyalahkan ya. Nggak menyalahkan. Orang-orang yang kemudian tidak mengakui Tuhan dalam tanda kutip tadi. Sehingga masuk ke semua kan, ke semua agama, ke ateis pun masuk. Ya karena memang dia tidak berbicara soal keberadaan Tuhan kan. Bahkan saya pernah dulu waktu Animer Skimmel itu diundang ke Indonesia, kan dia bicara tentang sufi di mana-mana. Betul. Tentang tasawuf Islam di mana-mana. Saya lupa itu aslinya mana ya, Mas Ika? Animer Skimmel. Animal Skimmel, Mas Di. Lupa Australia atau mana? Saya lupa. Tolong dikasih tahu di komen. Nah, kemudian waktu dia diundang ke Indonesia, karena dia bicara itu, ada yang tanya, agama Anda apa? Karena diundang di mana-mana dan sangat mumpuni bicara tentang sufisme. Ya. Dia ditanya, agama Anda apa? Dan dia menjawab, agama saya sufi. Ya, jadi agak lucu sih Pak. Coba di search Animer Skimmel. Animal Skimmel. Jadi mungkin dia mempercayai ajaran sufi kali Pak, sehingga dipegang dia. Dan kalau itu universal, mengapa enggak ya? Mengapa enggak Pak? Karena tidak jadi dogma kan? Tidak ada jadi dogma dan tidak menyalahkan yang lain, juga tidak mengajarkan pertikaian ya. Betul, kasih sayang. Cinta ya, tidak memprovokasi kan, itu cinta, itu kasih sayang gitu. Nah, mengapa cinta dan kasih sayang menurut Pak Saleh yang dibicarakan Rumi itu bisa bergema gitu Pak Saleh? Apa yang menyebabkan Rumi bisa menggaung sedemikian hebat apa yang dibicarakan Rumi dalam, ya bisa di Fihi Mafi atau di Masnawi gitu? Ya, love is you, Pak Agung. Love is you. Tanpa adanya itu nggak bisa. Kering. Love is you. Kalau agama ada cinta, agama itu bisa menjadi satu lahan subur ya untuk pertumbuhan benih-benih perdamaian gitu Pak Jai. Ya, tidak ada barrier kan? Tidak ada barrier agama ya. A, agama B, agama C. Kalau setiap agama itu ada cinta. Ada cinta. Nah ini yang kadangkala kita mesti melihat parameternya apa gitu. Ketika sebuah agama dikatakan ada cinta, apakah karena menurut Pak Saleh gitu, ini kitab suciku dari Tuhan benar gitu. Apakah itu dikatakan agama cinta? Atau apa Pak Saleh menurut Pak Saleh kalau dari kacamata Rumi? Kalau agama itu dikatakan bahwa ada cinta di sana? Kasih sayang kan Pak? Kasih sayang. Iya. Asalnya agama itu kan kasih sayang sebenarnya, ajaran kasih sayang yang berkembang seiring perjalanan waktu sehingga menjadi dogma. Dan itu yang disimbolkan bahwa Tuhan itu maha kasih sayang. Ya, menurut saya Pak. Karena ada salah satu tradisi yang setiap dia akan melakukan sesuatu kan, melakukan dengan nama Tuhan yang pengasih dan penyayang. Pengasih dan maha penyayang. Maha pengasih dan maha penyayang, tapi nyalain yang lain. Nah ini berarti bukan maha pengasih maha penyayang. Itu individu kan Pak? Individu ya, iya. Salah dalam memahami. Salah dalam memahami. Nah kalau menurut Pak Saleh, apa yang ada di ajaran Rumi ini, kalau kemudian dipelajari oleh anak-anak misal atau remaja gitu, kira-kira ada batasan umur nggak? Di SMA udah bisa diajarin tuh Pak.
Dan bukan belajar filsafat ya. Bukan. Ini mesti harus kita bedakan nih Mas Saleh, Beda. supaya kita bisa membuat sebuah sebuah bukan barrier, sebuah keterangan yang clear bahwa ketika kita belajar Rumi bukan belajar filsafat. Rumi tidak mengajarkan filsafat, Pak. Rumi tidak mengajarkan filsafat. Rumi mengajarkan cinta. Cinta. Dan cinta bukan filsafat. Bukan. Ini Love is love. bukan filsafat. Bukan filsafat. Sudut pandang saya, Pak. Iya. Nggak tahu pemahaman orang lain ya. Evi, Dike, Iya, iya. Pak Ben. Karena sampai sekarang pun kalau di filsafat setahu saya belum ada yang bisa mendefinisikan cinta itu apa sampai sekarang. Ya, emang iya, Pak Agung. Cinta ya cinta. Iya. Dan mau didekatin dari sisi Manapun. filsafat apapun sampai sekarang belum ada yang bisa mendefinisikan cinta itu apa dari sudut filsafat. Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Dan ternyata memang Rumi bukan filsuf. Bukan. Rumi tidak mengajarkan filsafat. Rumi tidak mengajarkan filsafat. Ini kalau Rumi tidak mengajarkan filsafat, maka dengan apa kita bisa mendekati Rumi, Pak Saleh? Dengan cinta. Dengan cinta juga? Iya. Layar terakhir diri kita kan. Oke. Kalau misalnya kita mendekati Rumi dengan pengetahuan gitu. Nggak bisa. Itu bukan pengetahuan, itu bukan bahasa rasio, Pak Agung. Oke. Silahkan aja dibedah, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Nggak ketemu. Dike baca, aku baca, beda pemahaman dia, pemahaman beda. Pasti beda. Ya. Nah ini menjadi step penting bagi saya Pak Saleh, karena kita mau mendekati Rumi, kita mendekati dengan cinta, tidak bisa mendekati dengan pikiran. Jadi setiap Drop kata, your mind. ketika kita mendekati kata per kata ini akan menjadi misunderstanding kalau kita mendekati Rumi dengan itu. Ya. Ini agak sedikit. Sebenarnya kalau menurut saya Pak Agung, Rumi itu bahasa kesadaran sih Pak. Jadi nggak bisa dibedah dengan cara apapun. Setiap orang membedah Rumi pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri tentang itu. Karena pemahamannya sendiri-sendiri. Ya. Dan ini yang mungkin akan kita bicarakan Pak Saleh, yang akan kita bicarakan bahwa kita tidak akan memaknai, karena kalau kita memaknai kan ini menjadi sangat individual ya, dan akan sangat berbeda-beda sekali. Pasti. Nah kemudian nanti kita akan ada yang komplain. Betul. Komplainnya itu si profesor ini yang ahli Ya. mengatakan ini gitu. Masa Agung WP sama Saleh Muhammad mengatakan ini gitu, ikutin yang ahli dong gitu kan. Nah padahal kalau dia melihat bahwa ini tidak bisa didekati dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan, setinggi apapun dia belajar, belum tentu. Karena yang paling pas adalah Rumi sendiri Pak. Yang mengetahui adalah Rumi sendiri. Iya. Dan Rumi membuat supaya multitafsir bagi pembacanya. Dan kita tidak bisa menjadi seperti Rumi. Nggak bisa menjadi seperti Rumi. Nggak bisa. Kalau saya Agung WP ya saya Ya. Agung WP. Be yourself. Saleh Muhammad ya menjadi Saleh Muhammad. Dan saya tidak perlu menyalahkan pendapat Pak Saleh tentang Nggak perlu. Rumi ya. Enggak. Demikian juga yang lain-lain. Pak Agung boleh berbicara dengan tokoh Rumi yang lain. Pasti beda pemahamannya. Setiap dari mereka. Jadi biarkan puisi-puisi Rumi itu menjadi indah seperti apa adanya. Kalau kemudian kita membacakan itu, ada orang yang membacakan itu, kita dengarkan dengan sepenuh rasa kita, sepenuh getaran-getaran rasa kita gitu. Ya. Tapi yang membahas Rumi, Pak Saleh, dan mengartikan Rumi itu laris, Pak Saleh. Iya, betul Pak. Ini kan ironis kan? Iya. Jadi ya yang membahas Rumi itu akan diundang gitu kan di podcast manapun juga yang mengartikan itu kan, seolah-olah itu menjadi satu arti yang bisa jadi rujukan orang-orang gitu. Ya. Nah kalau menurut Pak Saleh, yang perlu kita kita share ya ke teman-teman itu, Teman-teman. arti dari setiap apa yang dituliskan Rumi atau platform dasar kita supaya setiap orang bisa memahami Rumi masing-masing. Saya satu aja sih Pak Agung, cinta.
cinta. Mencintai orang lain seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Mungkin itu terlalu apa ya? Kalau kata Pak Ben terlalu lebay gitu. terlalu lebay kali ya. Kayak tadi ya Pak Ben, kalau orang yang mendalami puisi itu dicap lebay, Ya, cengeng gitu ya. tapi kalau sudah layarnya sudah tahu bahwa sebenarnya manusia itu adalah cinta, ya ketemu. Ketemu Pak Ada Agung. definisi lebih. Nggak ada definisi lebay. Nah, tapi masalahnya di sini Pak Saleh, kadangkala kan cinta itu pun akan menjadi kata yang bisa dibenarkan atau menjadi pembenaran ketika saya mau menyelami cinta. Sehingga ketika saya mau menyelami cinta dan bertemu dengan lawan jenis, saya akan menjadi pembenaran kita sedang menyelami cinta loh gitu. Itu kan cinta kepemilikan, Bang. Itu cinta Ada pamrih, kepemilikan. Iya. Dan itu nggak ada di Rumi. Dan Rumi tidak mencontohkan itu ya. Tidak sama sekali, Bang. Misalnya kalau kita lagi menyelami cinta, nonton yuk gitu. Nah. Ya, gitu. Nggak ada, Bang. Bukan itu ya, Bukan bukan itu, itu. Pak. Nah, ini Passion. yang supaya teman-teman juga supaya bisa menjadikan ini cermin Pak Saleh. Betul. Supaya cinta itu tidak menjadi pembenaran bahwa ini bukan cinta dalam tanda kutip birahi. Betul, Bang. Cinta ini adalah cinta universal. gitu. Universal, bukan kepemilikan. Nah, Pak Saleh, ini bagi saya krusial. Mungkin Pak Saleh pernah baca literaturnya, saya belum pernah baca literaturnya dan masih menjadi pertanyaan saya sampai sekarang. Apakah ya, tarian Whirling Dervish itu benar-benar dilakukan oleh Rumi?